saya juga sudah berdoa untuk firman, jadi kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah kelanjutan dari yang saya sampaikan Minggu 3 November. Waktu firman ini sebelum saya sampaikan, sebetulnya firman ini sudah bicara lebih dahulu untuk saya. Sehingga waktu saya mau melanjutkan firman ini, hampir setiap malam saya mendengarkan khotbah yang saya sampaikan sendiri. Kenapa saya mendengar khotbah yang saya sampaikan sendiri? Karena khotbah yang saya sampaikan itu bukan hanya untuk Anda, tapi saya pernah bicara 3 November saya bilang firman itu untuk saya pribadi. Sehingga setiap malam saya harus mendengar firman yang saya sampaikan supaya saya pun bisa mengalami kekuatan. Nah, awal November saya berkata gini, Tuhan menggunakan masalah untuk apa? Satu, Tuhan menggunakan masalah untuk melindungi Anda. Ini diambil dari kisah Yunus. Allah itu menyuruh Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus itu perginya ke Tarsis. Dan di situ dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan suruh dia ke Niniwe hanya untuk mengabarkan kabar baik ke Niniwe. Tapi Yunus memilih mengikuti keinginan dagingnya. Yunus bilang, ngapain saya ke Niniwe daripada nanti saya dibunuh karena memberitakan kabar baik. Lebih baik saya ke Tarsis saja ya. Dan akhirnya singkat cerita Yunus naik kapal dan dia menuju Tarsis. Kalau Anda baca di ayat 4 dikatakan Yunus itu pergi jauh dari hadapan Tuhan. Berapa kali dalam hidup kita, seringkali kita memilih melakukan keinginan daging kita. Kita memilih melakukan keinginan berdasarkan mata kita, perasaan kita, panca indera kita, sehingga kita lari dari hadapan Tuhan. Nah, tetapi luar biasanya dikatakan Tuhan menggunakan masalah ketidaktaatan Yunus ini, tetapi Tuhan juga melindungi, amin. Akhirnya Tuhan kirim badai besar untuk menghancurkan kapal yang Yunus naiki. Dikatakan sampai kapal itu menghancur loh ya. Tentu seluruh penumpang dan awak kapal kaget. Nah, biasanya mereka membuang undi. Ini kira-kira siapa yang berdosa ini ya? Siapa yang berbuat kesalahan sehingga terjadi badai besar yang menghantam kapal mereka. Singkat cerita akhirnya Yunus ketahuan yang melanggar, Yunus yang berontak kepada Tuhan. Sehingga Yunus bilang, ya sudahlah, lemparkan saja aku ke dalam laut. Nah, Yunus pikir dia sudah salah, ya sudahlah, dia terima konsekuensinya. Dia tahu kok dia dilempar ke laut, resikonya adalah mati. Tapi lagi sekali Allah Anda dan Allah saya itu Allah yang amat sangat baik. Dia tidak pernah punya rencana untuk menghancurkan Anda dan saya. Dia izinkan masalah terjadi. Dia izinkan Yunus dilempar ke laut. Tapi Allah tidak mengizinkan Yunus mati di dalam laut. Sehingga tiba-tiba ada ikan besar yang Tuhan perintahkan. Badai Tuhan perintahkan. Ikan besar Tuhan perintahkan. Langsung ditelan ya, nggak digigit lagi, ditelan masuk di dalam perut ikan tersebut. Singkat cerita, badai yang dialami Yunus untuk melindungi Yunus. Saya ganti dengan kalimat badai yang kita alami, badai yang saya alami adalah untuk melindungi saya dari jalan yang salah. Yunusnya boleh diganti dengan nama Anda ya. Badai yang dialami oleh Lydia untuk melindungi Lydia dari jalan yang salah. Seringkali kita tidak sadar kok. Udah salah tapi tetap merasa benar. Salah benar ini biarlah kita berhadapan dengan Tuhan. Karena seringkali keinginan kita dan kita majukan ke Tuhan. Ini loh Tuhan, ini juga saya kok. Ini loh Tuhan, pokoknya ini. Dan kita kasihkan ke Tuhan. Padahal Tuhan mau kita ke Niniwe ya. Ada kepanasan, kalau kepanasan boleh direndahkan lagi temperaturnya Sam. Tapi kalau semua ada yang kepanasan, kalau enggak ada ya sudah. Oke, yang kedua
share cepat karena ada 3 poin lagi. Yang kedua, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita. Betul? Nah ini diambil dari Yunus 2 ayat yang ke-10. Yang kalau tadi waktu dilempar ke laut, justru tiba-tiba Tuhan munculkan ikan besar. Nggak digigit loh saudara. Ditelan langsung sama ikan. Kalau mau gigit bisa. Dan Yunus mungkin akan berdarah-darah dalam mulut ikan, dalam perut ikan karena digigit dulu. Anehnya tuh cuma ditelan saudara. Wah, ajaib Tuhan itu. Lihat ya. Walaupun kita salah, kita berbuat apalagi menyimpang dari jalan Tuhan, tapi ada saja cara Tuhan menolong. Nah, tadi dikirim ikan, dia 3 malam. Siapa bilang di dalam perut ikan enak? Enggak, bau busuk, bau amis, lendir-lendir dan sebagainya. Dan sampai 3 malam Yunus harus di situ. Dan ayat yang kedua, poin yang kedua, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita. Jadi di situ ayatnya Yunus 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dengan kata lain, sekarang Tuhan bilang, udah di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tuhan bilang, cukup Yunus sudah bertobat habis di dalam perut ikan. Saya percaya dia bergumul 3 hari 3 malam gak makan gitu ya. Ada yang bertanya, Bu Gembala kok tambah kurus? Ya tambah kurus karena saya juga puasa, saya juga menangis sama Tuhan dan turunnya cepet banget gitu loh ya. Siapa yang mau ikuti saya, jangan. jangan ikuti saya. Oke, nah akhirnya Tuhan suruh apa? Perintahkan ikan itu memuntahkan Yunus itu sudah ada di daratan Niniwe. Ajaib ya Tuhan itu, saudara. Dia izinkan masalah, dia izinkan Yunus lari dari hadapan Tuhan, tapi endingnya masuk dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Setelah dilihat lulus kan gitu. Kemudian Allah bilang, udah Yunus benar-benar bertobat ceritanya. Walaupun mungkin setelah dimuntahkan sempat ngomel juga kira-kira. Ya akhirnya Tuhan suruh memuntahkan Yunus. Dan dimuntahkannya itu di daratan Niniwe. Jadi bukan lagi Tarsis, sudah Niniwe. Sehingga Tuhan menggunakan masalah untuk mengembalikan kita, untuk mengembalikan Anda dan saya ke jalan yang benar sesuai dengan rencana Tuhan. Terus canda jangan bilang, oh Bu kalau gitu saya berbuat salah gak apa-apa kira-kira ya Bu. Toh endingnya nanti Tuhan bawa saya ke jalan yang benar. Kalau saya tidak memilih begitu sih, kalau saya memilih untuk terus belajar taat, melakukan kehendak Tuhan. Walaupun seringkali kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak saya pribadi. Tapi saya terus berusaha. Walaupun kadang-kadang gagal. Gagalnya itu apa? Saya mengeluh sama Tuhan. Saya apalagi mengeluh, saya gak pernah marah sama Tuhan. Tapi nangis sejadi-jadinya sering. Tambah kali kata sia-sia, Tuhan udahlah. Ingat lagi mami saya kok enak ya Tuhan. Tidur tuh gak usah bangun lagi. Ya, karena waktu saya di check up oleh dokter Bing, Ibu proteinnya kon cuma 6, ini bahaya banget Bu, gitu ya. Terus kemudian susah tidur, dikasih obat, enggak mempan, dikasih obat lagi yang lebih keras. Nah 2 hari ini saya bisa tidur, tapi mungkin karena obatnya terlalu keras membuat saya jadi lemas. Hampir saya enggak khotbah pagi hari ini, sudah nyiapin semuanya, tapi kok lemas banget, mungkin pengaruh obat tersebut ya. Nah tapi jadi tadi saya bilang jangan seperti saya, jangan. Jadi Anda bilang gini, oh kalau gitu enggak apa-apalah, salah-salah jalan. Nanti toh Tuhan benarkan. Jangan saudara, lebih baik kita benar-benar taat sama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Walaupun dalam melakukan kehendak Tuhan itu bertentangan dengan keinginan Anda dan saya. Yang setuju angguk-angguk ya. Yang ketiga, Tuhan menggunakan masalah untuk menjadikan kita dewasa. Wow, itu sudah ayatnya ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Yakobus 1 ayat yang ketiga ya. Nah, melalui masalah kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saya harus mengakui jujur loh. Seringkali saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi bukan pada waktu saya nyaman. Tapi pada waktu saya dalam tekanan yang berat, justru Tuhan itu menemui saya. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Ya, justru waktu mengalami tekanan yang berat rasanya, udah Tuhan nggak mampu. Justru di situ Tuhan bertemu dengan saya secara pribadi. Karena memang gini, saya ajar Anda ya, menasihati Anda, keluarga besar, jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Saya, Pak Sam, Pastor Yosi, itu semua kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi kalau Anda mengkultuskan kami, ini banyak kan di Indonesia sih ya. Tapi saya mau warning Anda semua lah, karena kita juga orang Indonesia. Kami kalau ke Indonesia, wah kayak begitu disambut, begitu dan begini dan begitu. Saya bilang gini, yuk cepetan pulang Sydney saja yuk. Karena takutnya nanti saya kenyamanan di Indonesia. Dipuja-puji, di traktir ini, traktir ono. Yang paling gampang adalah traktir makan. Sehingga pulang berat badan naik kan gitu. Tapi dengan saya dimanja, karena mungkin kebiasaan mereka ada hamba-hamba Tuhan yang wah dipakai kemudian dikultuskan. Jangan ya. Tapi biarlah saya ulangi, melalui masalah kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Yang setuju sama-sama katakan amin. Yang keempat, sebelum saya masuk poin kelima, 6, 7 cepat kok ya. Nah yang keempat, Tuhan menggunakan masalah untuk Anda dan saya mendengar suara Tuhan. Wow. Yang ketiga itu menjadi dewasa dalam kerohanian, dewasa dalam kehidupan. Nah yang keempat ini adalah supaya kita mendengar suara Tuhan. Kira-kira saudara mendengar suara Tuhan itu di padang rumput yang hijau, gitu ya. Dalam keadaan kenyamanan Anda, bisa Anda dengar suara Tuhan? Saya ingat, saya justru berdoa sama Tuhan gini. Kalau Tuhan memang mau panggil saya khususnya ya, karena saya tidak bisa dompleng. Suami saya dipanggil Tuhan full time, boleh loh Tuhan izinkan kalau saya mau berkarir juga, saya mau berbisnis juga itu boleh loh ya. Tetapi karena saya pernah janji sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sukses kan gitu, oke lah Tuhan, saya akan meninggalkan perahu saya untuk ikut Engkau. Jadi saya pun punya sebuah janji dengan Tuhan. Sehingga saya mendengar suara Tuhan bukan waktu saya dalam keadaan kenyamanan dalam berkat Tuhan. Malah saat itu suami saya bilang gini, Mam, saya ingat tuh awal 1996 ya. Januari, Februari, Maret, April, kan kita di telepon tuh 28 April. Jadi suami saya bilang, Mam kita gak usah full time ya. Wah itu yang saya tunggu. Karena tadinya dia mau full time, waktu dia bilang kita gak usah full time. Kenapa? Karena saat itu bisnis suami saya tuh booming lagi. Sekali dia datangin mesin tuh keuntungannya besar. Itu nyaman banget sehingga dia bisa berkata kita tidak perlu full time lagi ya. Yang penting kita melayani Tuhan sepenuh hati. Kita memberikan persembahan, bukan hanya perpuluhan, persembahan, dan kita memberi dana-dana misi. Waktu itu saya mimpi, saya melayani orang-orang hitam, kulit hitam, rambutnya keriting-keriting gitu ya. Nah, itu kira-kira orang Papua. Kebetulan ada seorang hamba Tuhan mau ke Papua. Ya udah, saya nggak bisa ke Papua. Hamba Tuhan itu yang mewakili dan kami cuman kirim berkat saja untuk hamba Tuhan itu yang ke Papua. Lihat ya, jadi tapi Tuhan bicara kepada kami waktu itu tadi suami saya dalam kelimpahan, tapi waktu dia berkata sudah ya Mam gak usah full, tapi Tuhan mengubah hati saya karena saya punya janji sendiri. Kalau Tuhan buat saya sukses, saya akan tinggalkan perahu dan ikut Tuhan. Tetapi biasanya, gitu, pada umumnya seperti Lukas 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes, anak Zakaria, Yohanes Pembaptis ya, di padang gurun.
Ya, jadi Tuhan menggunakan kesempatan ini untuk Yohanes mendengar suara Roh Kudus yang semakin jelas ketika dia ada di padang gurun. Padang gurun melambangkan masalah ya. Pada waktu kita sedang bermasalah, seringkali kita justru suara Tuhan lebih keras kita dengar daripada waktu kita dalam keadaan di padang rumput. Serius, kadang-kadang saya bisa nangis gitu ya. Geru-geru, bahasa Jawanya nangis geru-geru. Tapi cuman Tuhan dan saya dan bilik kamar itu yang tahu. Waktu saya nangis dengan Tuhan, hanya Dia yang tahu. Nah, dan Dia bicara itu pada waktu ini masalah ya. Lebih jelas suaranya gitu ya. Tapi kalau boleh, Anda bukan tidak boleh minta tolong kami. Kami sangat-sangat senang mendoakan, menolong Anda. Tapi jangan lupa, jangan kultuskan kami. Dulu saya itu ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan. Ya boleh dibilang ikut. Saya itu mengejar hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nubuat. Suatu hari saya ingat Pastor Cindy Jacob, dia bikin seminar, conference di Brisbane. Dan kita, anak-anak muda kita, saya ingat ada Anita salah satunya ya. Kita rombongan datang ke Brisbane gitu loh ya. Setelah, kan biasa toh orang Indonesia, sessionnya Cindy Jacob tuh paling penuh kan gitu. Terus kan biasa setelah dia khotbah kan dia bernubuat tuh ya. Selesai kita masih kejar-kejar kan gitu. Minta dinubuatin secara khusus kan gitu. Udah tak ikutin yang lucu, anak-anak suami saya sudah nehi, saya enggak kejar-kejar katanya. Yang ngejar tuh saya demi anak-anak saya. Kita berapa orang ya waktu itu? 12, 14 saya lupa. Pokoknya saya ingat ada Anita Pesasih. Karena dia yang support saya suruh ngejar Cindy Jacob, nanti dia di belakang saya ikut didoain gitu loh ya. Pinter memang anak-anak. Jadi saya yang bagian ngejar-ngejar gitu. Pastor Cindy kan gitu. Please pray for me. Terus dia nanya, are you single? No, married. Where's your husband? Terpaksa suamiku tak panggil. Dan dia bernubuat. Wah, nubuatannya masih ada enggak ya? Saya lupa. Dan terus saya bilang, udah habis saya kan, terus anak-anak saya udah ngantri di belakang saya ya. Jadi mereka ikut dinubuatin satu persatu. Itu dulu saudara. Ya, tetapi terjadi atau tidak nubuatan itu kembali bagaimana hamba Tuhan bisa salah. Jadi kalau saya mengkultuskan Cindy Jacob, saya tidak mencari sendiri suara Tuhan, maka kalau tidak terjadi saya bisa, nubuatannya palsu. Nah kita kan nubuatannya sesat. Nah kan akhirnya kita menyalah-nyalahkan. Tapi yang paling benar adalah kita berusaha mencari suara Tuhan. Baik dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan masalah. Kita cari suara Tuhan, amin. Sebetulnya suara Tuhan yang general itu lewat apa? Firman Tuhan. Tiap hari kita baca, kadang-kadang ada satu nempel ya. Nempel dan itu menjadi rema. Bukan lagi firman yang kita baca tapi jadi rema. Jadi kekuatan hari-hari ini, bukan hari-hari, bulan-bulan ini saya dikirimin. Kadang aduh nempel banget gitu, nempel banget di hati saya. Bahkan waktu saya dengar firman, saya baca firman, nempel banget. Nah itu suara Tuhan ya. Sudah ya sampai poin 4 selesai, masuk ke 5, 6, 7 cukup kok. Yang kelima, Tuhan itu menggunakan masalah untuk kemuliaan Tuhan. Terus, enak aja nih Tuhan, dia pakai masalah untuk kemuliaannya. Nah, kita baca ya ayatnya ya, kita baca ayatnya. Yesaya 48 ayat 10 dan 11. Supaya Anda tidak ngantuk, Anda harus ikut baca kan gitu ya. Kan kadang kalau suasananya tenang, udaranya enak, terus kita lama-lama riup itu apa? Lama-lama redup akhirnya. Yuk, Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya aku telah engkau bukan seperti perak,
Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ayat 10 Anda baca. Aduh, saya tuh gini. Sesungguhnya Tuhan telah memurnikan Anda dan saya, namun bukan seperti perak. Tetapi Tuhan telah menguji Anda dan saya dalam dapur kesengsaraan. Masih hidup di dunia, sudah diuji dalam dapur kesengsaraan. Saya pikir orang berdosa saja nanti yang masuk neraka ngalami yang namanya dapur kesengsaraan. Itu seumur hidup lagi, eternity lagi. Ternyata selagi kita hidup, Tuhan pun bukan hanya menguji kita seperti perak yang dibakar. Enggak, dikatakan menguji Anda dan saya dalam dapur kesengsaraan. Aduh, enggak enak banget Tuhan. Suatu hari saya juga, ini kalau sharing sama hamba Tuhan, sifatnya itu menguatkan. Kadang saya bisa lemah dan saya dikuatkan. Kadang hamba Tuhan tersebut yang bisa lemah dan melalui hidup kami, pertemanan kami saling menguatkan. Itu hari kebetulan kami ketemu hamba Tuhan itu di airport ya. Dan kemudian kita ngobrol dan dia cerita. Kebetulan kami juga tahu ceritanya. Di cerita-cerita tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul. Tuhan sedang menguji dia dalam baptisan api. Jadi bukan hanya baptisan air loh saudara, ada baptisan api. Nanti Anda baca ayatnya. Jadi waktu saya bilang, Pak, ini sorry, maaf kalau sampai saya salah ngomong. Waktu Bapak bicara, Bapak cerita kayak di hati saya berkata, Bapak sedang masuk dalam baptisan api. Langsung pendeta itu diam dan bilang, sangat benar Lydia, tolong bantu saya untuk saya keluar lebih cemerlang. Karena kalau sudah masuk baptisan api, keluarnya tuh lebih kinclong. Ya, haleluya. Siapa mau lebih kinclong? Bukan hanya lari ke Seoul untuk itu faceliftnya sementara. Tapi kalau masuk dapur api, masuk baptisan api, kinclongnya itu kekal. Haleluya. Mau kinclong kekal, mau kinclong sementara. Kita tetap mau kinclong kekal ya. Terus gini, Bu, jangan dong masuk baptisan api Bu. Baptisan air aja sudah cukup. Enggak loh saudara, ada ayatnya loh. Jadi ya puji Tuhan, itu kita saling menguatkan antara kami hamba-hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, benar setelah dia selesai baptisan api. Benar-benar kinclong dia ya. Haleluya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa ketika ada masalah, Tuhan tidak mau namanya dinajiskan. Dia tidak mau memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Artinya melalui semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan percaya bahwa melalui hidup Anda dan saya, kemuliaan Tuhan terlihat. Wow, ini loh Tuhan. Enggak kejam, enggak. Karena Tuhan mau kita tuh jadi berkat bagi dunia. Ini kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Tadi ada ibu yang berkata, tahun 2024 ini cepet banget ya. Bener. Kapan Natalan? Sudah mau Natalan. Dan akan berubah menjadi 2025. Peperangan di Israel terus tambah gencar. Kok saya diajak ke Israel? Enggak mau saya. Saya mau aman gitu ya. Ya memang mereka yang berani-berani itu begitu ada bom mereka masuk ke bunker. Ngapain cari gara-gara? Udah dah nanti saja ya. Kalau Tuhan tidak izinkan kita ke Israel surgawi. Amin. Ya, kalau ya diizinkan ya kita pergi. Tapi rasanya kok tambah parah. Nah ini lihat. Jadi tahun depan 2025 lihat. Akan semakin singkat lagi. Kami itu di rumah setiap 2 minggu sekali itu kami pakai cleaner. Kami sayang Iluh ya, walaupun Iluh sudah disayang kadang dia juga bersihin. Tapi 2 minggu sekali yang biar Iluh ringan lah ya. Terus baru bersihin
kok sudah bersihin lagi kan gitu. Jadi 2 minggu tuh seperti seminggu saudara. Saya bilang, loh bukannya baru dibersihin ya loh. Kok sudah dibersihin lagi? Oh ternyata 2 minggu. Lihat 2 minggu aja cepet banget, apalagi ya setahun, apalagi seminggu, 2 minggu. Saudara, kira-kira saudara nyadar? Kalau saudara sadar, biarlah kita lebih cinta Tuhan. Betulan, kalau saudara menyadari kedatangan Tuhan semakin singkat, biarlah kita semakin cinta Tuhan. Salah satu tujuan Tuhan membiarkan masalah di dalam hidup Anda dan saya adalah untuk memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Saat ini lihat, aduh kalau saya dengar berita di YouTube, kan saya ulang. Sebelum saya cari YouTube-nya Pastor Weliar misalnya ya, itu kan saya baca YouTube sebelumnya. Ada anak membunuh bapaknya dan neneknya. Ibunya dibunuh tapi selamat tapi luka parah gitu ya. Saya pikir-pikir ini ya enggak tahu, belum diketahui apakah anak ini anak gila gimana. 14 tahun dia bunuh bapaknya, dia bunuh neneknya, dia bunuh mamahnya tapi ternyata lolos. Jadi tapi dalam keadaan luka parah. Jadi ini loh. Lihat ada hal yang aneh-aneh. Tapi Tuhan mau Anda dan saya melalui masalah-masalah yang terjadi, Tuhan mau Anda dan saya itu justru memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Sehingga jadi berkat gitu loh ya. Kemuliaan Tuhan berarti keindahannya, atributnya dan kuasa Tuhan. Tuhan mengendalikan kejahatan iblis. Yes, Tuhan kendalikan kejahatan iblis, tetapi Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Ini kebenaran yang Anda dan saya perlu ketahui. Saya ulang, Tuhan tidak mengendalikan kejahatan iblis. Dengan kata lain, waktu iblis itu mau mencobai Ayub, iblis kan ngomong, Allah, iya kamu pelihara Ayub, kamu jagai, makanya dia begitu cinta engkau, takut engkau, begitu saleh hidupnya. Coba angkat semua pagar kasih karuniamu. Dan Allah bilang, oke, silahkan uji dia. Asal jangan menyentuh nyawanya. Silahkan. Pertama apa yang bisnisnya bangkrut Ayub tuh. Kedua, anak-anaknya mati. Kemudian tubuhnya Ayub penuh koreng. Tetapi waktu ini semua terjadi, walaupun teman-teman Ayub yang tadinya mendukung dan akhirnya mengejek, tapi Tuhan izinkan gitu loh. Tuhan mengendalikan kejahatan iblis supaya akhirnya menyerang nyawa Ayub. Bisa saja kan kalau waktu dalam keadaan tertekan kemudian Ayub mikir gini, udah deh gua kayak bunuh diri gitu kan. Enggak. Saya percaya bukan. Tuhan kendalikan kejahatan iblis untuk Anda tidak bunuh diri. Untuk Ayub enggak bunuh diri kan gitu. Dan Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Jadi jangan bilang kalau ada kejahatan masalah itu dari Tuhan. Sebetulnya itu dari keinginan daging kita sendiri. Iblis itu cuma nunggangi gitu ya. Yuk yang loyo-loyo, yang lemah-lemah melayani Tuhan lagi kan gitu. Ada lagu Give Thanks ya, Give Thanks with a grateful heart. Ya ada gini yang saya mau, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, amin. Jadi yang lemah-lemah yuk kita melayani Tuhan, nanti Anda semangat, amin. Kita perlu tim present worship ya. Saya encourage loh keluarga-keluarga, ada suaranya bagus, empuk, bahasa Surabaya empuk banget, kayak empal kan empuk ya, ada empal yang keras ya, suaranya empuk banget. Yuk saya undang, joinlah tim PW. Ada Marta yang bisa dihubungi, daripada saya nunjuk dari mimbar, saya tahu kok siapa orangnya. Lebih baik Anda langsung datang ke Marta. Kita perlu tim PW, kita perlu tim musik ya, apalagi kita perlu guru-guru kids ya. Guru-guru IT kita juga perlu, dan juga pelayanan-pelayanan lain. Oh ya, multimedia, soundman. Saya sudah diinformasi Desember ini bakal banyak yang holiday. Terus saya mikir nanti kalau ini holiday, ono holiday, terus yang ngurusin siapa ya Tuhan? Ya sudahlah, malaikat kali yang ngurusin. Nah, mana tadi ya, sampai mana? Nah, lanjut. Apa yang Tuhan lakukan untuk kemuliaannya pasti membawa manfaat
bagi Anda dan saya. Saya ulang, apa yang Tuhan lakukan untuk kemuliaannya pasti membawa manfaat bagi Anda dan saya. Karena itu apapun yang memuliakan Tuhan adalah baik bagi kita. Salah satunya adalah masalah yang kita sedang hadapi. Karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga biarlah akhirnya orang melihat kemuliaan Allah melalui hidup Anda dan saya yang sedang dalam masalah. Tuhan justru menggunakan masalah kehidupan untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada dunia melalui hidup Anda dan saya. Contohnya nih gini, Anda tuh ngalami masalah besar banget. Tapi kok bisa tersenyum ngakak-ngakak ya saudara kan gitu. Di kantor bisa happy. Tadi saya bilang ini mama-mama yang happy, dia begitu happy, dia begitu joyful. Tapi kita enggak tahu loh hati dia gitu. Kita enggak tahu masalah apa yang dia hadapi, tapi dia bisa joy gitu. Joyful, bisa sukacita. Kalau saya harus mengaku waktu saya mengalami masalah, itu saya susah tersenyum loh saudara. Muka saya akan memancarkan kalau saya itu sedang bermasalah gitu loh. Aduh, saya gini, Tuhan kok kalau saya susah terus saya tersenyum kayaknya saya berpura-pura munafik. Tetapi Tuhan suruh Anda dan saya pada waktu masalah terjadi, nyatakan kemuliaan Allah gitu loh. Waktu Anda, orang-orang gini, hebat ya, dianiaya, disiksa, ngalami badai besar, kok tetap Pak Gembala tetap senyum saja ya gitu ya. Malah tambah ganteng lagi dia kan gitu ya. Contoh kan gitu. Semua lirik ke Pak Gembala. Soalnya dia baru potong rambut. Aduh, gaya lagi potong rambutnya di tempat hairdresser gitu ya. Rambut kayak gitu apanya yang mau di dresser yang di tadinya tuh di tukang cukur apa sayangku barbershop murah. Begitu dia pindah ke hairdresser ya mahal. Tapi dalam hati rambutmu diapain lagi toh yang gitu loh. Kalau Yosia bisa lah rambutnya dibawa ke hairdresser, di stylist Korean gitu. Kalau suamiku di samping model rambutnya kayak gitu, kedua sudah tui. Gantian ngerjain. Lah saya dibilang janda muda, katanya kalau dia mati saya janda muda, langsung yang teriak di sebelah saya Hanidar, janda tua. Nggak ada lagi janda muda, sudah 65 men. Aduh. Selalu tuh dia kalau khotbah katanya kalau dia meninggal istri saya jadi janda muda. Enggak janda tua haleluya. Tuhan percaya bahwa kita dapat melewati masalah itu. Wow, hebat. Tuhan percaya, dikatakan gini, dapat melewati masalah ini dengan apa? Dengan ucapan syukur. Ini yang benar kok memang. Dengan ucapan syukur, berserah penuh kepada Tuhan. Dan apapun hasil akhirnya, mulut kita terus mengatakan Tuhan itu baik. Seringkali kita mau Tuhan itu baik, baru kita bisa berucap syukur, baru bisa kita berserah penuh. Tapi Tuhan bilang, walaupun hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan, engkau harus tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Saya ingat satu hari ada seorang anak yang bersaksi, saya pikir dia kasih kesaksian karena dapat job yang bagus. Ternyata dia maju ke depan, dia kasih kesaksian, saudara saya sudah sekian berapa lama, setahun cari kerjaan enggak dapat saudara, tapi Tuhan tetap baik. Nah itu loh, sudah cari kerjaan 1 tahun enggak dapat dan dia berkata Tuhan tetap baik. Nah lanjut, ambil peran, lakukan peran yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya ketika ada masalah, yaitu tetap percayalah. Tetap beriman, terus percaya, tetap beriman, terus percaya, betul? Ucapkan kata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun mari kita ucapkan
iman. Mari kita tetap beriman, terus mempercayai janji-janji Tuhan. Kita ucapkan janji firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, saya ganti. Karena saya dapat ayat itu dari ibu gembala saya, Ibu Vivi, di hari ulang tahun saya. Saat itu kami sedang ada di Vancouver tapi lagi di luar kota. Yang itu pemandangannya bagus sekali. Tiba-tiba ada telepon masuk dari ibu gembala saya dan dia ucapkan firman. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada Israel, Israelnya diganti. Kepada Lydia dan keluarga tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Udah diucapkan janji firman, didoakan di udara yang jernih. Wow, Vancouver naik ke atas, saya lupa daerahnya. Indah sekali. Nah, ya sudah. Rocky Mountain katanya suamiku. Ya, betul? Oke. Ya pokoknya indah banget. Sempat bermalam di situ ya. Nah, disitulah kemuliaan Tuhan akan terlihat dari hidup kita dan membawa berkat bagi dunia. Heran ya. Dia udah begitu kok bisa tetap sukacita ya. Gitu. Heran ya. Masalahnya gede kok tetap bisa melayani ya. Tadi saya peluk seorang anak, saya bilang, yuk melayani lagi yuk. Dia bilang kasih saya waktu untuk berdoa. Oke, pasti. Tapi melayani Tuhan waktu kita dalam masalah itu indah loh. Itu menyatakan kemuliaan Allah. Wow. Belajar ya, saya masih terus belajar kok. Saya belum sempurna, tetapi saya sama seperti Anda. Lagi di proses nangis ya nangis, bukan nangis bombay, beneran nangis. Ya, kadang-kadang kalimat sia-sia keluar gitu ya. Sehingga anak saya bilang, Mami ngomong gitu lagi sekali lagi gak usah telepon saya. Saya diancam. Sekali lagi Mami ngomong, gak usah telepon saya. Aduh, kadang-kadang ya itulah. Nah, yang keenam. Sudah ya? Sekarang poin keenam ya. Tuhan menggunakan masalah untuk menyadarkan apa prioritas kita. Aduh, baca ayatnya dulu. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Saya lanjutkan dulu. Tuhan bisa menggunakan masalah di hidup kita untuk mengalihkan prioritas kita yang lama ke prioritas yang baru dan yang benar. Saya ulang, Tuhan bisa menggunakan masalah di hidup Anda dan saya untuk mengalihkan prioritas kita yang lama ke prioritas yang baru dan yang benar. Yang benar ini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Tuhan tahu apa yang berpotensi merusak hidup kita. Itu sebabnya Tuhan pakai untuk merangkaikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya harus ngaku jujur, sering kali, nah ini, dalam kenyamanan prioritas kita tuh bisa aneh-aneh. Saya pernah cerita ya, wah saya pikir saya kok kayak sudah nganggur ya kan gitu. Setelah ada Yosi kok saya nganggur ya gitu. Banyak kerjaan yang Yosi ambil alih, nganggur. Nah waktu saya nganggur, saya mikirnya gini, saya bisnis gitu. Karena saya punya janji, kan bagus toh, janjinya bagus. Semua keuntungan saya berikan kepada Rock Sydney Building Account. Bagus loh Tuhan, bagus kan gitu. Muji diri sendiri, bagus kan Tuhan? Bagus. Bisnis untungnya dikasih Tuhan. Ayo siapa yang mau bisnis untungnya dikasih Tuhan? Aduh. Saya kan muji diri sendiri, bagus kan gitu. Bagus ya Tuhan, bagus, saya jawab sendiri. Ternyata itu saya mau menolong Tuhan. Berapa sih untungmu? Gitu. Emangnya aku gak bisa menolong kamu kalau memang waktunya bisa beli gedung di City. Karena saya lihat jumlah kita, walaupun kita udah nabung dengan harga gedung. Mungkin harga gedungnya diturunkan kali Bobby. Supaya kita bisa beli.
Lah kalau 35 juta, saya pikir kalau rupiah ada sih 35 juta. Terus saya ditanya lagi, 35 juta dolar tuh gedung kayak apa? Belum saya lihat. Tapi dari harga aja sudah nak masuk. Ngapain lihat gitu ya. Makanya saya bilang, Bob ada nggak yang lebih murah Bob gitu. Kalau 35 juta dolar kami belum punya. Jadi saya tuh ceritanya mau menolong Tuhan. Jadi waktu akhirnya prioritas saya berganti tuh. Orang dari ibu gembala mau jadi pengusaha. Loh Tuhan kan baik. Kalau untung nanti tak kasih kamu loh Tuhan. Beneran semuanya, muanya. Nggak lagi 1/10, semua keuntungannya. Bagus nggak sih? Bagus. Bagus menurut saya kan gitu. Tapi itu bukan prioritas Tuhan untuk saya. Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan gitu loh. Terus coba negosiasi kan gitu. Udah. Mungkin Anda lah. Sekarang Anda. Mungkin lama kelamaan Anda tuh jadi suka nonton drakor. Bapak-bapak senyum-senyum yang suka nonton drakor tuh ibu-ibu. Kenyataannya dengerin bapak-bapak dari hasil survei. Bapak-bapak lebih sering nonton drakor Netflix. Drakor ibu-ibu, bapak-bapak Netflix. Loh kok jadinya terikat gitu ya. Terikat jadi prioritasnya pulang kantor makan. Apalagi mandi langsung jreng di depan TV. Sampai tengah malam baru tidur. Ayo, bahkan gini, anaknya disuruh, Pak, urusi anakmu. Kalau urusi anakmu berarti bukan anakmu juga kan gitu ya. Karena si mama mau nonton drakor. Tidurnya pagi, bangunnya siang gitu ya. Terlambat bangun anaknya lagi nggak diurus, suruh papahnya lagi yang ngurus. Ini pasti suami-suami seneng. Sekarang saya balik. Sebaliknya bapak-bapak kok prioritasnya jadi Netflix. Pertama gini, hiburan bu, hiburan kok berjam-jam gitu ya. Hiburan kok tiap hari kan gitu. Nah mungkin ada prioritas yang salah. Yuk kita koreksi sama-sama. Biarlah firman ini membenarkan semua. Tadi Kisah Rasul 27 mereka buang muatan itu sebentar. Ya, Tuhan gini loh, kalau Tuhan izinkan masalah terjadi supaya prioritas kita nih benar. Apa sih prioritas kita? Nah, kalau Anda baca di dalam Lukas 10, tidak usah dibaca sekarang, saya langsung konklusikan. Kita lihat bagaimana yang Tuhan ingin dari hidup setiap kita. Bukan hanya Maria. Karena memang saat itu Tuhan memuji Maria. Karena Maria tahu prioritas yang utama. Waktu Yesus hadir di rumah Maria, si Marta tuh sibuk melayani Yesus. Sehingga Marta bilang, Guru, kamu kok diem aja? Saudaraku cuma duduk diem dengerin firman kok kamu biarin. Aku loh capek sendirian guru. Nah, bagaimana Anda dan saya bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan kalau Anda tidak punya yang terbaik lebih dahulu? Maria punya prioritas yang terbaik lebih dulu sehingga Maria bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kira-kira Anda mengerti? Saya ulang. Maria menerima prioritas yang terbaik lebih dahulu dari Tuhan. Waktu dia duduk, dia mendengar Yesus mengajar, mendengar Yesus bercakap-cakap. Dia itu sudah terima prioritas yang terbaik dulu. Sehingga dia bisa memberikan yang terbaik kepada Yesus juga. Ini loh yang Tuhan mau. Ayo prioritas Anda. Saya tidak melarang Anda kerja 2 tempat. 3 mah kecapean kali ya, kalau 2 sudahlah. Kecuali di Indonesia ya, ada pembantu saya pernah loh kerja 3 tempat. Kan ada orang-orang setia yang mengurusi anak saya. Tetapi seringkali saya kehilangan waktu-waktu saat teduh saya dengan Tuhan. Jujur capek gitu ya. Justru sekarang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemas banget gitu ya. Kayak putus harap. Nah, di situ waktu di mana saya punya waktu doa banyak kan gitu. Masa Tuhan mau terus kirim masalah supaya saya akhirnya bisa punya waktu dengan Tuhan, ya.
Janganlah ya, kita tetap punya waktu dengan Tuhan. Punya waktu di mana kita bisa berintimasi dengan Tuhan. Berintimasi dengan Tuhan bukan pada waktu kita mau melayani. Tapi setiap hari kita punya waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, awak kapal, kembali ya kepada kisah Rasul Paulus yang ikut di sebuah kapal. Dan akhirnya kapal itu akan tenggelam. Nah, bersyukur prioritas mereka benar. Ya, awak kapal di mana Paulus berada akhirnya sadar bahwa prioritas mereka bukan muatan kapal itu, tetapi prioritas mereka adalah nyawa mereka. Prioritas mereka bukan lagi barang-barang dunia, makanan, gandum, beras, roti untuk mengenyangkan mereka. Karena mereka sudah makan dan kenyang. Setelah mereka makan kenyang, kemudian semua muatan dibuang ke laut. Supaya demi nyawa dari orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Anda bisa baca ayat lengkapnya itu Kisah Rasul 27, 14 sampai 44 ya. Terkadang kita lupa kan prioritas kita yang sebenarnya. Kita terlena dengan banyak kesibukan dan lupa saat teduh. Tuhan membiarkan masalah terjadi agar kita sadar akan prioritas kita yang benar dalam hidup ini. Ingat ya, prioritas yang benar dalam hidup ini. Apalagi saya tidak nakut-nakuti saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang penting saya dan Anda harus sungguh-sungguh menyiapkan. Lebih cinta Tuhan sungguh-sungguh lagi. Lebih mengasihi apapun prioritasnya harus benar. Boleh kerja, boleh. Tapi jangan sampai kerja menggantikan saat teduh Anda dengan Tuhan. Ya, terakhir, Tuhan menggunakan masalah untuk membongkar kelemahan Anda dan saya. Saya suka ini. Oke, kita baca ya. Efesus 4:22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dapat dibaharui di dalam roh dan pikiran. Di dalam roh dan pikiran. Supaya Anda dan saya dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu Efesus 4:22-23. Ada satu kalimat singkat yang saya bold. Tuhan menggunakan masalah untuk menunjukkan kelemahan Anda dan saya. Dan memberikan kita kesempatan untuk berubah. Ketika kita menghadapi ujian di sekolah sekarang ya, pastinya kita pernah salah dalam menjawab soal ya, sehingga nilai kita tidak 100, tapi saya pernah dapat nilai itu untung nggak 50 tapi 60. Nah, kesalahan itu adalah karena saya nggak menguasai materinya, sehingga nilai saya cuma 60, kan bagus-bagus enggak 50. Nah, sebuah ujian akan selalu membongkar kelemahan saya. Ujian, berarti aku belum menguasai yang 40% lagi, sehingga nilainya 60. Saya paling suka itu nilai itu A. Jadi kalau saya lihat hasil ujian saya, nilainya C, saya mikir bisa saya ulang enggak ya, supaya A. Kalau bisa A+. Ada sih dapat A+ beberapa kali, itu senang banget. Tapi begitu keluar C aja, enggak usah C, B aja. Aduh, kok enggak A ya Tuhan kan gitu. Jadi sebuah ujian akan selalu membongkar kelemahan kita. Lanjut. Tuhan selalu memberi kesempatan berikutnya di mana kita akan diuji lagi. Bahkan Tuhan akan terus menguji Anda dan saya sampai kita lulus. Sampai saya bisa mengucap syukur walaupun masalah tambah berat. Sampai saya bisa mengucap syukur walaupun sakit saya tambah berat. Lanjut. Ketika sebuah masalah membuat kita mudah stres, saya itu. Ketika sebuah masalah membuat kita, Anda dan saya mudah stres, khawatir, bahkan ketakutan, maka itulah kelemahan yang patut Anda dan saya rubah.
Aduh bu, gimana orang gak boleh stres? Aduh bu, gimana gak boleh khawatir bu? Dan Anda boleh ngomong saja ke Tuhan, ngomong ke Tuhan, jangan ke ibu. Ibu juga lagi banyak masalah kan gitu ya. Enggak lah ya, walaupun saya banyak masalah, saya tetap menerima telepon Anda. Saya tetap menerima telepon dari anak-anak saya di Indonesia. Anda habis tutup telepon kadang-kadang saya gini, ternyata masalah dia lebih berat dari masalah saya ya, gitu ya. Ketika sebuah masalah membuat kita mudah marah, tersinggung, kepahitan, maka itulah kelemahan yang dibongkar dan kita perlu berubah. Yuk, mungkin Anda gini, Anda yang harus ngaku jujur di hadapan Tuhan. Nggak bisa gini, kalau orang lain, kamu harus begini, kamu harus... Nah, nggak berlaku, malah ujung-ujungnya ribut. Tapi saya percaya Anda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan ngomong kok, masa lalumu yang ini belum selesai. Makanya muncul lagi, kamu belum lulus maka diuji lagi. Coba dulu lulus. Sekarang enggak ngalami ujian yang ini, ujian lebih berat lagi. Gitu ya. Iya toh kalau sudah lulus ya ujiannya lebih berat lagi. Nah kalau ujian yang lalu itu kamu gagal, tapi kamu enggak berusaha belajar lagi, ya diuji hal yang sama. Bahkan mungkin lebih sama nilai sama poin pertanyaannya, tapi bobotnya lebih berat. Oke? Nah, karena tujuan masalah adalah membongkar kelemahan Anda dan saya. Pastikan dong, setiap kali kita diuji, pastikan by the grace of God kita lulus ujian. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa lulus, kita bisa mengatasinya. Sudah hampir selesai kok. Demikian juga ujian di dalam kehidupan. Di dalam Tuhan kita pasti naik tingkat waktu kita bisa mengalami kemenangan. Akan ada terus naik kerohanian kita meningkat yang membuat kita makin dewasa. Kita tidak akan bisa berubah tanpa kekuatan dari Tuhan. Benar. Saya ulang, kita tidak akan bisa berubah tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan untuk terus mengubah diri kita. Diri kita adalah pribadi yang paling penting untuk dirubah. Para istri, suami istri, orang tua anak, jangan nuntut orang tuamu berubah. Tuntutlah dirimu yang berubah. Suami istri jangan tuntut suami berubah. Anda dulu yang berubah. Urusan suami dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan. Saya harus berubah. Waktu saya berubah, biar suami saya belum berubah, urusannya dia sama Tuhan. Kita berubah, anak kita belum berubah, itu urusan anak kita sama Tuhan, ya. Nanti masuk surga enggak? Masuk surga enggak gini? Saya gandengan sama Shelly sekeluarga, kemudian Yosi, Ilu. Enggak, saudara. Masuk surga satu by satu, one by one gitu, satu persatu kita. Jangan sampai kita enggak diangkat gitu ya. Jangan sampai kita enggak masuk surga. Aduh, udah berapa tahun ini melayani? 28 tahun melayani full time. Udah rasanya udah pengen mundur-mundur aja kan gitu. Pensiun gitu. Endingnya enggak masuk surga. Betapa menderitanya kita. Oke. Ya, terakhir sudah. Jika ada masalah, ini penting nih. Jika ada masalah, jangan langsung menyalahkan orang lain. Ini paling, sudah ada masalah. Siapa nih, suami atau istri? Ada masalah langsung nomor 1 blame istrinya. Paling gampang memang. Korbankan saja istrinya jadi babi guling. Gitu. Jangan langsung menyalahkan orang lain, men. Babi guling enak, tapi kalau istri diguling enggak enak, saudara. Oke, jangan langsung menyalahkan orang, periksa diri dong. Lihat ke diri sendiri dan jadikan masalah itu sebuah ujian untuk kita berubah. Yang setuju dengan mantap katakan amin. Karena kecenderungan manusia begitu ada masalah dia langsung salahkan pasangannya. Salah. Lihat dong ke diri sendiri apa yang sudah dilakukan. Jadi masalah itu sebuah ujian untuk Anda dan
saya berubah. Masalah atau ujian akan membongkar kelemahan kita. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Masalah atau ujian selalu akan membongkar kelemahan kita. Dan itu adalah kesempatan kita tahu kelemahan kita dan mengambil keputusan untuk berubah. Wih, kalau gini gak ada tuh suami istri ribut. Gak ada tuh orang tua anak ribut. Wah, malah yang ada semakin bersatu. Betul? Karena masing-masing menyadari kesalahannya, tidak menuntut. Ya, dan masing-masing bertobat, berubah, minta ampun sama Tuhan. Betul? Saya tutup dengan Matius 11, 28 sampai 30. Yuk, boleh naik tim PW. Saya akhiri firman ini dengan Matius. Karena saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau banget. Pagi hari ini mungkin Anda berkata sama seperti saya. Tuhan, aku butuh Engkau banget. Saya butuh Engkau banget Tuhan. Sehingga ayat ini yang terus keluar dari hati saya. Matius 11, 28 sampai 30. Kita bangkit berdiri yuk. Kita berdoa dan kita berjaman kudus. Sama-sama ya baca ayat ini ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan adanya. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus lanjutkan. Biarlah lewat setiap masalah apapun itu Tuhan. Tetap Engkau punya rencana. Melalui masalah Engkau memulihkan hidup kami. Melalui masalah Engkau membenarkan arah kami yang salah. Melalui masalah Engkau mendewasakan kami Tuhan. Gereja ini sudah berumur 28 tahun. Kami yang mengikuti gereja di tempat ini dari awal berarti usia kerohanian kami pun sudah 28 tahun. Sudah usia dewasa Tuhan. Dan biarlah kita benar-benar menjadi dewasa lewat masalah. Tuhan biarlah lewat masalah kami boleh mendengar suara-Mu dengan lebih jelas Tuhan. Haleluya. Kami boleh nangis. Tapi setelah itu kami berdiam diri untuk kami mendengar suara-Mu. Dan biarlah lewat masalah Tuhan, Engkau pakai masalah itu Tuhan. Untuk membongkar kelemahan kami Tuhan. Tidak ada yang sempurna, bahkan kami bisa menutup dari semua orang kelemahan kami. Tapi bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Dan biarlah lewat masalah Engkau bongkar kelemahan kami. Tuhan juga bisa menggunakan masalah untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau juga bisa menggunakan masalah untuk menyadarkan apa prioritas Anda dan saya. Persekutukan roti dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu, kami makan minum jadi berkat. Juga yang di rumah Tuhan, kami akan mempersiapkan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan sama-sama makan dan minum dan menjadi kekuatan, menjadi berkat, bahkan memeteraikan firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus.